Kita adalah generasi yang terakhir. Mata kita yang akan melihat Tuhan datang di awan-awan. Siapa yang merindukan kita dijemput? Saudara kasih, ada satu pesan yang dikatakan, yaitu orang-orang yang percaya kalau engkau mau diangkat, engkau harus didapati tidak bercela. Engkau harus didapati kudus dan tidak bercela di hadapan mempelai Raja kita. Kita ini mempelainya Tuhan. Kita ini mempelai wanitanya Tuhan. Tuhan rindukan ketika Dia menjemput kita di awan-awan, kita didapati tidak bercacat celah. Saudara siap? 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 Luar biasa. Saudara, seperti seorang mempelai wanita yang akan menemui, yang akan bertemu dengan mempelai prianya, tentunya banyak persiapan yang dilakukan. Ya, kita yang sudah pernah menikah, kita akan tahu banyak persiapan-persiapan yang dilakukan. Kalau waktu zaman Esther dulu, dia harus sampai dimurnikan, dibersihkan, dan sebagainya. Tapi kalau zaman kita pun kita butuh waktu untuk kita akan bertemu dengan mempelai pria kita. Kita akan mempersiapkan sebaik mungkin, dan tentunya ketika hari H kita akan di make up supaya cantik, ya kan? Mungkin yang gede-gede juga biasanya akan diet. Jadi setiap kita nih tubuh kita ini juga dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini mempelai Tuhan. Kita juga butuh kosmetik supaya kita menjadi indah di hadapan mempelai kita. Tapi bukan kosmetik yang apa, tetapi keindahan yang daripada Roh Kudus sendiri. Kita harus dimurnikan, kita harus didandani supaya kita benar-benar layak untuk menyambut mempelai kita di awan-awan. Saudara, ada beberapa yang disampaikan tapi saya tertarik, yaitu tentang 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Tuhan sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kita kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Kalau di King James katakan karena waktunya telah tiba bahwa penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Dan jika pertama-tama dimulai daripada kita, apakah yang menjadi akhir bagi mereka yang tidak mematuhi Injil Tuhan? Saudara, kita garis bawahi yang dikatakan, lihat katanya waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. 1 Korintus 6 ayat 2. Saudara, kenapa kita harus dihakimi terlebih dahulu? Kenapa harus kita yang dihakimi terlebih dahulu? Saudara, di 1 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan apa? Menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Saudara, penghakiman akan dimulai di rumah Tuhan. Karena untuk apa? Ternyata kita ini adalah akan menjadi apa? Orang-orang kudus Tuhan yang akan menghakimi dunia. Menghakimi dunia mungkin bahasanya bukan seperti hakim-hakim yang ini, tapi kita bisa berperkara terhadap dosa-dosa. Kita bisa mengalahkan dosa dan bahkan kita bisa membantu, kita bisa berdoa bagi orang-orang lain, dan kita juga bisa memberi nasihat, kita juga bisa menegur. Tetapi dibutuhkan buat setiap kita, yaitu orang-orang yang mau dimurnikan. Dan yang kedua, kenapa kita yang harus dihakimi dari rumah Tuhan? Yang kedua yaitu alasannya, sebab Tuhan akan mencurahkan kemuliaannya di akhir zaman ini kepada setiap kita adalah gereja Tuhan. Tapi untuk itu butuh bejana yang bersih. Untuk itu butuh bejana yang tidak kotor. Untuk itu butuh bejana yang benar-benar bersih, sehingga yang keluar adalah yang murni. Yang keluar adalah yang murni. Saudara kasih,
Saya sangat exciting sekali ketika dikatakan Tuhan ingin mencurahkan kemuliaannya buat setiap kita. Saudara mau? Saudara mau? Saudara bisa bayangkan kalau kita ini dilimpahkan kemuliaan Tuhan atas kita. Kita ini akan berjalan dalam supranaturalnya ilahi. Kita akan berjalan di dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara juga dikatakan, dijanjikan bahwa nanti sebab itu generasi yang akan dibangkitkan adalah generasi anak-anak muda di akhir zaman ini. Kitab Yoel pasal yang kedua 28 ayat 29. Tuhan akan bangkitkan generasi anak muda akhir zaman ini. Mereka akan bergerak di dalam alam supranaturalnya Tuhan. Maka sebab itu setiap anak-anak Tuhan, engkau sebagai orang tua persiapkan anak-anakmu. Persiapkan anak-anakmu sejak dari kecil. Ajar mereka berdoa. Ajar mereka untuk mendoakan orang lain. Ajar mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Karena ini janji Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28. Kemuliaan daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara percaya ini yang akan digenapi di generasi ini. Kita persiapkan anak-anak kita persiapkan hidup kita. Karena Tuhan rindu akan mencurahkan kemuliaannya buat setiap kita. Jadi apa yang Tuhan mau bersihkan, apa yang Tuhan mau hakimi dari rumah Tuhan. Ada 3 perkara yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Nya. Saudara, pertama yang akan Tuhan mau bereskan. Kita mau tahu dulu kalau dibilang rumah Tuhan atau bait-Nya Tuhan, maka itu ada 4 perkara. Rumah itu juga secara fisik yaitu gedung, ya kan? Juga secara fisik tubuhnya sebagai bait-Nya Tuhan, yaitu siapa? Saudara dan saya, ya kan? Dan juga disebutkan di surga itu ada bait suci juga di sana. Nah, setiap orang-orang yang percaya itu adalah bait-Nya Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal. Jadi saudara, kita inilah bait-Nya Tuhan, tempat siapa? Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup kita. Nah, untuk sebab itu Tuhan ingin bereskan dulu. Tuhan ingin bereskan dulu. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Ini hal yang baru, siapapun dapat hal yang baru. Saudara bisa bayangkan, ternyata apa sih yang mau diberesin? Poin pertama dari gereja dan hidup kita, bait-Nya Tuhan. Yang pertama adalah, apa kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melayani, bekerja seturut dengan kehendak Tuhan? Nah, saudara yang kasih, hamba Tuhan ini menyaksikan dulu ketika dia bertobat dari seorang Hindu, dia bertobat dan dia belajar firman, dan kemudian dia dinubuatkan gembala, dia bilang, kau akan menjadi gembala, dan dia pun berasa siap. Tapi ketika hatinya haus dan lapar, dia punya jam-jam doa, antara jam 2 sampai jam 5, dia terus kejar Tuhan setiap hari. Tiba-tiba dia didatangi malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu berkata, tugasmu bukan gembala, tapi tugasmu seorang penginjil. Tuhan akan memakai hidupmu menjadi seorang penginjil. Tuhan akan memakai engkau menginjil ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan itu. Saudara bisa bayangkan, hari-hari ini apakah kita tahu bahwa kita ini sudah bergerak dalam kehendak Tuhan? Apakah yang kita lakukan dan kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang perlu kita analisa sungguh-sungguh, perlu kita kejar, perlu kita tanya. Tidak ada kata terlambat, tapi kita mulai benar-benar tanya, Tuhan, apa tujuan hidupmu bagiku? Saudara, setiap kita, setiap anak-anak yang dilahirkan, itu punya tujuan dan destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Sejak dunia sebelum dijadikan,
Tuhan sudah menetapkan setiap kita, setiap anak-anak Tuhan. Jadi bukan karena hubungan orang tua, tapi itu sudah ditetapkan Tuhan. Dan Tuhan menetapkan sudah punya apa? Tujuan dan destiny. Dan itu ajaibnya Tuhan. Dan diberikan contoh ketika Yeremia ketika umur 15 tahun. Tuhan sudah mengingatkan dan memanggil dia bahwa Yeremia dipanggil untuk menjadi seorang apa? Seorang nabi Tuhan. Dan ini benar-benar buat saya juga, saya kita mulai belajar ya. Apa-apa kita mau belajar benar-benar menginginkan apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Saudara, mungkin kita ini belum peka dan sebagainya, tapi miliki hati untuk Tuhan, aku apa mau hidupmu atas hidupku. Aku mau Tuhan, aku mau kehendakmu yang jadi, tujuanmu dalam hidupku apa. Saya juga belajar, karena saya ini belum peka-peka sekali, tapi saya rindu setiap saya, anak-anak saya pun berjalan step by step apa yang Tuhan mau, ya kan. Saya hari-hari takjub buat kesaksian sedikit buat anak saya yang ketiga, Matthew, ketika mulai saya tanya Tuhan apa yang Tuhan mau, dia harus kuliah di mana, dan Tuhan berikan jawaban-jawaban. Dan yang saya katakan kemarin untuk apa jurusan yang memang saya lewat, saya nggak doakan, saya mengarahkan dia untuk IT, ya kan. Tetapi itu loh saudara, ajaibnya. Karena kita tanya, ya kan, karena kita rindu, Tuhan Engkau mau apa, Tuhan apa yang mau. Itu benar-benar Tuhan belokkan sampai Tuhan tetapkan untuk dia masuk ke teknik kimia. Karena saudara tahu, kalau yang tahun sekarang ini, dia tidak mungkin bisa masuk teknik kimia. Karena yang masuk teknik kimia itu nilainya minim 3,6. 3,6, sedangkan Matthew yang lalu dia dapat nilainya 3,3, ya kan. Terus yang ajaib lagi juga, tahun ini teknik industri dan teknik kimia sudah dipisah. Karena dalam ketidaktahuan kemarin itu Matthew hanya tahu mau masuk teknik industri gitu loh. Tetapi waktu di tahun Matthew, teknik industri, teknik kimia itu digabung. Jadi pada akhirnya boleh bisa memilih gitu loh. Nah, itulah keajaiban Tuhan. Saudara, kalau dalam posisi kita pun mungkin belum sepeka nabinya ini, yang kalau melek lihat malaikat, tapi miliki hati, apalagi ini yang akan diberesi di rumahnya. Yaitu apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Apakah yang kita lakukan, pelayanan kita, pekerjaannya itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Biarlah buat setiap kita yang punya anak-anak juga buat kita mulai, ayo terus kita tanya Tuhan, Tuhan apa yang Kau mau, tujuanmu apa dalam hidup ini. Kita tanya dan kita minta, percaya walaupun kita step by step, Tuhan akan arahkan sedemikian ajaibnya. Dan itulah yang Tuhan akan beresi di poin pertama, yaitu untuk setiap kita harus berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tadi dikatakan baitnya Tuhan tempat Roh Kudus untuk tinggal. Betapa kita ini harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kekudusan dan kebenaran itu berbeda. Kekudusan itu yang ada di dalam, sedangkan kebenaran itu yang ada di luar. Orang lain bisa melihat kelihatan saudara baik-baik saja. Orang lain bisa melihat kalian kelihatannya bagus dan indah, tetapi sesungguhnya yang di dalam itu yang Tuhan juga mau lihat. Jadi yang Tuhan rindukan adalah kekudusan dan kebenaran itu harus sama-sama didapati, tak bercacat celah dan baik menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan saudara kasih, karena Tuhan itu akan menghakimi orang-orang percaya sesuai dengan apa yang dilakukan, sesuai apa yang diperbuatnya. Tetapi yang terlebih semua yang ditekankan Tuhan, yaitu
buat setiap kita didapati untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah tetapkan. Buat anak-anak muda, mulai terus gali, tanya Tuhan, apa tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, apa yang Tuhan mau. Dan poin yang kedua, apa yang akan diberesi di rumah Tuhan, yaitu tentang kekudusan, pencemaran dalam seksualitas atau kekudusan, yaitu tentang percabulan dan sebagainya. Kita harus benar-benar menjauhi percabulan. Kita harus benar-benar menjauhi perbuatan amoral seperti seksualitas yang benar-benar tidak di dalam kekudusan. Karena kalau dalam kekudusan, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah dalam Tuhan diberkati menjadi suami istri. Di luar itu tidak. Dan ini yang juga akan diberesi oleh Tuhan. Maka saudara boleh lihat hari-hari ini orang tua harus sungguh-sungguh mendoakan anak-anaknya. Karena generasi ini yang akan dipakai Tuhan. Tapi saudara boleh lihat, saya juga sangat takut. Bayangkan buka YouTube, buka TV, ada channel-channel tertentu yang sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Buka TikTok apapun sudah gamblang sekali. Siapa benar-benar Tuhan. Generasi ini sangat-sangat kasihan anak-anak dan cucu kita kalau kita tidak benar-benar doakan sungguh-sungguh. Dan ini pun yang akan Tuhan mau dikuduskan dan benar-benar dipersiapkan untuk menjelang kedatangan Tuhan. Biar supaya generasi ini juga generasi yang kudus di dalam hal percabulan dan seksualitas. Itu yang Tuhan juga mau bersihkan. Dan anak-anak kita benar-benar harus kita jaga. Anak-anak kita benar-benar harus kita doakan. Karena mereka yang akan dipakai. Tetapi tantangan begitu besar buat generasi ini. Mari buat setiap kita sungguh-sungguh berdoa. Buat setiap kita sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga yang akan diberesi di dalam rumah Tuhan, yaitu apakah didapati kita, saudara dan saya, menghidupi dengan mengucap syukur. Artinya apakah kehidupan sehari-hari kita, hidup kita ini mengucap syukur atau hidup yang dengan bersungut-sungut. Saya kaget, ternyata ini juga Tuhan mau beresin dalam hidup kita dan gereja Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba dibuka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang dikehendaki Tuhan? Apa yang dikehendaki Tuhan? Dalam segala hal. Apakah kita sudah mengucap syukur dalam segala hal atau hidup kita dipenuhi dengan sungut-sungut? Saudara dan saya yang tahu ya, kita harus benar-benar menganalisa ini. Ini yang juga Tuhan mau beresi dari hidup kita. Sudah ada contohnya bangsa Israel, dia keluar dari Mesir, tetapi tidak apa? Tidak masuk ke tanah perjanjian. Mengerikan sekali. Bangsa Israel keluar, dibawa dengan keajaiban-keajaiban Tuhan, diberikan janji kepada Tuhan akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel tidak bisa masuk tanah perjanjian. Mereka angkatan yang ke-40 tahun itu semuanya mati di padang gurun. Mengerikan loh saudara. Gambaran bangsa Israel itu sebetulnya sama dengan kita. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 1, 2, dan 3. Aku mau supaya kamu mengetahui. Baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Terus 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Saudara, ini pewahyuan yang didapatkan ajaib sekali. Dia seperti yang kita alami. Mereka diselamatkan dengan darah domba, dibawa keluar, ya kan? Kemudian mereka ada di dalam awan, di dalam air, artinya mereka dibaptis dalam air, dan mereka juga dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka makan hal-hal yang rohani, dan mereka juga memegang janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Seperti kita juga diselamatkan dengan siapa? Darah Yesus. Kita dibaptis di dalam air, kita dibaptis dalam Roh Kudus, dan kita juga mendapat janji Tuhan, kita akan diselamatkan Tuhan. Tapi pertanyaannya, janji itu bisa nggak terjadi? Atau kita seperti bangsa Israel yang mati di padang gurun? Ternyata di poin ini saudara yang kasih, Tuhan mau kita menghidupi arti mengucap syukur dalam segala perkara. Kalau sampai tidak, hidup kita penuh dengan sungut-sungut yang terjadi seperti bangsa Israel. Saudara tahu, kita bisa kehilangan keselamatan. Kita bisa kehilangan keselamatan. Karena ketika orang yang bersungut-sungut, ketika orang yang bersungut-sungut itu menyebabkan akhirnya merasa tidak dicintai, merasa semuanya tidak baik, dan lama-lama kehilangan yang dinamakan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan akan bisa mengambil kaki Dian itu kembali. Saudara kekasih, itulah 3 perkara yang Tuhan mau bereskan di rumah Tuhan. Perkara yang pertama, biar kita sungguh-sungguh tahu apakah kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Apakah pelayanan pekerjaan kita saat ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua juga Tuhan mau kita bersih dari semua pencemaran seksualitas. Dan yang ketiga, perkara yang Tuhan mau biar kita hidup di dalam pengucapan syukur di dalam segala perkara. Saudara kekasih, dikatakan jemaat, ada 7 jemaat, dan 7 jemaat itu bicara tentang masa. Dan hari ini kita sedang memasuki jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Jemaat Laodikia didapati jemaat yang tidak panas dan tidak dingin, jemaat yang suam-suam kuku. Dan Tuhan ingin memuntahkannya. Tuhan ingin memuntahkannya. Saudara yang kekasih, sebuah benda yang akan dimuntahkan, itu pasti ada di dalam. Dimuntahkan untuk dikeluarkan. Kita ada di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah muak, kita akan dipisahkan. Kita akan dimuntahkan. Makanya saudara jangan menganggap hidupmu dalam kasih karunia, engkau mau hidup seperti ini, hidup tetap di dalam dosa. Tuhan bilang, aku mau muntahkan itu sungguh-sungguh. Engkau akan dipisahkan dengan kasih Tuhan, engkau akan dimuntahkan, dan kita bisa kehilangan keselamatan Tuhan. Makanya hari-hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh supaya kita didapati tidak bercacat dan celah di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar siap ketika Tuhan menyambut kita yang kedua kali. Saudara kasih, kita tidak akan mampu, tapi biarlah kita sungguh-sungguh minta Roh Kudus untuk senantiasa membersihkan kita, untuk setiap Roh Kudus untuk senantiasa menguji setiap kita. Biar kita minta Roh Kudus mentahirkan kita. Kita minta Roh Kudus membongkar setiap apa yang ada dalam hidup kita. Kita minta terus dibersihkan dan dibersihkan. Supaya benar-benar kita ini hidup di dalam kekudusan untuk akhir zaman ini. Karena Tuhan rindu kita mau dilimpahkan kekuatannya. Saudara, kita minta juga pikiran kita. Supaya pikiran kita ini, pikiran yang fokus dan dikuduskan. Pikiran yang terus memikirkan perkara-perkara yang ilahi. Dan kita juga
Jangan didapati ada ragi. Ragi itu bicara tentang kelicikan. Ragi bicara tentang mendua hati. Yaitu kita hidup di dalam yang jahat dan yang benar. Itu Tuhan juga tidak izinkan. Tuhan mau semuanya, totalitas, tidak ada ragi di dalam hidup kita. Dan juga Tuhan mau tidak didapati kita adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa hebat. Karena semua yang kita bisa lakukan itu karena anugerah Tuhan. Semua yang kita bisa kerjakan itu karena anugerah Tuhan. Dan satu lagi, apa yang Tuhan mau didapati kita? Apakah engkau dan saya orang-orang yang suka berdoa? Apakah gereja Tuhan menjadi tempat untuk berdoa? Apakah ada ukupan dari hati yang selalu terus-menerus? Ukupan itu didapati sampai kepada Tuhan. Hati yang terus menyembah Tuhan. Hati yang taat, hati yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak suka berdoa, kalau kita tidak menyediakan ukupan kepada Tuhan setiap saat, maka kita akan didapati berhenti. Bahkan kita akan tanpa kita sadari kita sudah mati. Sebab itu Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Dan inilah tugas dan fungsi gereja Tuhan. Bahwa kehidupan doa itu adalah nafas dari orang-orang percaya. Saudara bayangkan kalau nafas itu berhenti, mau jadi apa? Tentunya kematian yang kita dapatkan. Makanya mulai hari-hari ini, apakah kita didapati orang-orang yang menantikan Tuhan? Apakah gereja Tuhan menjadi tempat yang menanti-nantikan Tuhan? Saat ini ada saudara, ada kesaksian, ada orang yang bertanya kepada hambanya, kenapa Tuhan tidak adil? Engkau bisa melihat malaikat, engkau bisa melihat turun naik ke surga, engkau bisa melihat orang-orang kudusnya, tetapi aku sudah berdoa, aku melihat malaikat pun gak bisa, aku melihat surga pun gak bisa. Tuhan itu tidak adil. Engkau harus mendoakan aku supaya mataku dibukakan, kata orang ini. Dan hamba Tuhan ini tertawa dan dia lalu aja. Tetapi ketika hamba Tuhan ini berdoa, tiba-tiba diingatkan orang ini. Dan dia bertanya, Tuhan kenapa sih gitu. Dan Tuhan berkata, masalahnya bukan dari aku nak. Masalahnya bukan dari aku. Tapi masalahnya orang itu tidak pernah mau menanti-nantikan aku. Aku tuh terlebih rindu bersekutu dan terlebih rindu ketika anak-anakku menantikan aku tuh ada, aku dijumpai. Tapi sayangnya anak-anakku tidak betah untuk menanti-nantikan aku. Dan dia masih contoh ketika mereka berdoa dan hamba Tuhan ini diberi penglihatan memasuki rumah orang itu. Dan dia dilihatkan apa yang dilakukan oleh orang ini yang bertanya ini. Setiap hari dia bangun tergesa-gesa. Dia bangun doa cuma sebentar. Ada misbah doa tapi diberkati satu selesai. Kemudian dia siap untuk pekerjaannya. Begitu terus Tuhan lihat, kata Tuhan. Itu yang dia lakukan. Biarlah hari-hari ini, saudara mau tidak mau, kita harus memilih mengejar Tuhan lebih dari apapun. Hanya ada dua pilihan. Engkau mau didapati tak bercacat celah, atau engkau mau didapati engkau sedang tidak berdaya dan engkau kehilangan keselamatanmu. Dan kalau hari-hari ini Tuhan membereskan hidup kita, kita bersyukur. Karena Tuhan rindu saudara dan saya menjadi mempelai Tuhan yang siap. Biarlah kita menjadi tempat doa Tuhan. Kita boleh menjadi baitnya Tuhan yang penuh dengan ukupan yang senantiasa sampai kepada Tuhan. Sudah tidak bisa bersantai-santai lagi. Kita harus berhati-hati saudara, kalau hari-hari ini kita kedapatan Tuhan mau datang dari dulu juga ngomongnya Tuhan mau datang. Tapi sejujurnya Tuhan mau setiap kita siap. Karena juga
Ketika Tuhan mau memanggil setiap kita pun kita tidak tahu. Maka yang Tuhan mau buat setiap baitnya Tuhan siap. Apalagi hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya buat setiap kita. Tuhan rindu melimpahkan kekuatannya, kemuliaannya buat setiap kita. Biar kita mau responi apa yang Tuhan mau. Kita mau responi sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku mau jadi bait-Mu Tuhan. Aku mau jadi bait-Mu Tuhan. Aku mau jadi tempat doa-Mu Tuhan. Aku mau bawa ukupan Tuhan. Aku mau hidup benar dan kekudusan dan kebenaran dalam hidupku Tuhan. Aku mau mengejar Engkau lebih dari apapun Tuhan. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hari-hari ini aku mau bergerak seperti yang Kau mau. Tujuan-Mu atas hidup kami ya Tuhan.